Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sufyan Jumaidi dari kelas 12 TKRO 3, nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis dan perbaikan sistem bahan bakar bensin injeksi elektronik. Sistem bahan bakar bensin injeksi elektronik atau disingkat EVI, singkatan dari Electronic Fuel Injection, merupakan sistem penyemprotan bahan bakar yang dalam kerjanya dikontrol oleh secara elektronik. EVI memastikan campuran udara dan bahan bakar selalu dengan sesuai dengan kebutuhan mobil bakar. EVI atau Electronic Fuel Injection adalah suatu sistem penyemprotan bahan bakar yang kerjanya dikontrol oleh ECU atau Engine Control Unit agar didapatkan nilai campuran udara dan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan motor bakar, sehingga didapatkan daya motor yang optimal dengan pemakaian bahan bakar yang minimal serta mempunyai gas buang yang ramah lingkungan. Sistem EV menentukan jumlah bahan bakar yang optimal disesuaikan dengan jumlah dan temperatur udara yang masuk, kecepatan mesin, temperatur mesin, posisi throttle valve, pengembunan oksigen di dalam exhaust manifold, dan lain-lain. ECU atau Engine Control Unit mengatur jumlah bahan bakar untuk dikirim ke mesin pada saat penginjeksian dengan perbandingan udara dan bahan bakar yang optimal berdasarkan kepada karakteristik kerja mesin. Sistem EVI menjamin perbandingan yang ideal dan efisien bahan bakar. 2. Sejarah perkembangan EVI. Tahun 1922 sampai 1927, Robert Bosch menemukan pompa injeksi diesel. Tahun 1960, prinsip injeksi bensin mulai diterapkan pada kendaraan. Tahun 1967, pabrik mobil VW sudah mulai menerapkan sistem D-Jetronic. Tahun 1973, sistem injeksi bensin mulai dipakai serta secara meluas pada kendaraan bermotor. 3. Alasan penggunaan sistem EV. Secara prinsip, sistem EV mempunyai beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan sistem karburator, antara lain efisiensi mesin tinggi, daya mesin tinggi, hemat bahan bakar, kondisi gas buang ramah lingkungan. 4. Efisiensi pemasukan campuran udara dan bahan bakar. Pada karburator aliran udara yang melalui venturi kecepatannya berubah sehingga akan terbentuk kevakuman di bawah venturi. Hal ini menyebabkan campuran udara dan bahan bakar mengalir ke dalam silinder ketika piston bergerak ke bawah. Bagaimanapun juga venturi akan membatasi aliran udara dan ini akan merugikan mesin. Pada EV, karena selalu menggunakan bahan bakar yang bertekanan 2-3 kg per cm kuadrat, akan diperoleh pengabutan yang baik, sehingga inersia udara masuk dapat digunakan untuk memasukkan campuran udara dan bahan. C. Penggolakan sistem EV menurut ritme penyemprotan bahan bakar. 1. Penyemprotan secara simultan. Penyemprotan secara simultan adalah model ritme penyemprotan secara serentak pada semua silinder. Penyemprotan terjadi serentak di semua silinder setiap satu putaran poros engkol atau 360 derajat poros engkol. 2. Penyemprotan secara grouping. Penyemprotan secara grouping adalah model ritme penyemprotan secara serentak pada grup silinder. Penyemprotan terjadi serentak di grup silinder setiap 2 putaran poros engkol atau 720 derajat poros engkol. 3. Penyemprotan secara sekuensial atau sesuai FO. Penyemprotan secara sekuensial adalah model ritme penyemprotan secara individu pada setiap silinder. Penyemprotan terjadi di masing-masing silinder setiap 2 putaran poros engkol atau 720 derajat poros engkol. D. Penggolongan EV menurut penyemprotan bahan bakar. 1. Model single point injection. Pengertian single point injection adalah penyemprotan dilakukan oleh satu injektor untuk melayani semua silinder. Model multi point. 2. Model multi point injection. Pengertian model multi point injection adalah penyemprotan dilakukan oleh satu injektor untuk setiap silinder. Tipe ini digunakan
oleh Mitsubishi Lancer GTI 1.8i. Penggolongan EV menurut konstruksi sistem kontrolnya. Tipe ke 1, tipe ke Jetronic adalah sistem injeksi bensin elektronik yang penyemprotan bahan bakarnya masih kontinu. 2. Tipe L atau D Jetronic adalah sistem injeksi bensin elektronik yang ritme penyemprotan bahan bakarnya diatur secara elektronik. 3. Motronic atau engine management adalah sistem injeksi bensin elektronik dan sistem pengapaian elektronik yang sistem kontrolnya menjadi satu. F. Komponen sistem bahan bakar Mitsubishi Lancer GTI 1.8i. 1. Aliran bahan bakar EMS atau Electronic Macro Computer System. Sistem bahan bakar adalah sebuah sistem untuk menyediakan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin untuk pembakaran. Bahan bakar mengalir dari tangki dihisap oleh pompa bahan bakar lalu dikirim ke delivery melalui saringan bahan bakar. Bahan bakar yang dikirim dari delivery akan diinjeksikan ke dalam intake manifold oleh injektor di setiap silinder sesuai dengan sinyal yang diterima oleh ECU atau Engine Control Unit. Sinyal yang diterima ECU diperoleh dari sensor-sensor yang pada setiap kondisi mesin. Tekanan bahan bakar di dalam pipa delivery selalu dipertahankan pada tekanan 2,5 kg per cm kuadrat, lebih tinggi dari tekanan di dalam intake manifold oleh pressure regulator. Dengan cara ini, jumlah bahan bakar yang diinjeksikan akan selalu konstan. Selanjutnya, kelebihan bahan bakar akan dialirkan kembali ke tangki melalui pipa pengembalian. Injektor dipasang pada setiap silinder. Sinyal injeksi yang diterima injektor akan menyebabkan solenoid membuka dan mensuplai bahan bakar ke intake manifold. Komponen sistem bahan bakar EV diatur oleh EMS atau Electronic Micro Computer System sehingga suplai bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin. 2. Sensor. A. Sensor udara atau airflow. Pada tipe Mitsubishi Lancer GTI 1.8i menggunakan sensor udara tipe film panas. Keterangan pada gambar. B. Detonation sensor. Detonation sensor merubah getaran silinder blok yang disebabkan oleh detonasi menjadi tegangan yang sesuai dengan kekuatan getaran dan memasukkan datanya ke ECU yang kemudian melengkapi delay control timing. Berdasarkan pada sinyal ini, konstruksi detonation sensor. Keterangan 1. Visual ceramic element. 2. Seismic mass. 3. Rumah sensor. 4. Board pengencang. 5. Permukaan kontak. 6. Konektor. 7. Blok silinder. F. V sama dengan getaran. C. Intake air temperature sensor atau IAT. Intake air temperature sensor merubah engine IAT ke dalam tegangan dan memasukkan datanya ke ECU, kemudian memperbaiki penyemprotan bahan bakar berdasarkan perintah input sinyal yang masuk. D. Coolant temperature sensor. Coolant temperature sensor merubah temperatur pendingin ke dalam suatu tegangan dan memasukkan datanya ke ECU yang kemudian mengontrol fuel injection rate dan fast idle speed ketika engine dingin berdasarkan input sinyal. E. Throttle position sensor atau TPS. TPS merubah posisi membukanya throttle ke dalam tegangan dan memasukkan datanya ke ECU yang kemudian mengontrol injeksi bahan bakar berdasarkan input sinyal. F. CKP dan CMP sensor. CKP berfungsi untuk menentukan putaran mesin dari inputnya sinyal ke ECU untuk memberi sinyal CMP. CMP untuk menentukan top posisi silinder dan menentukan semprotan pengkabutan injektor ke ruang bakar. Nama-nama komponen CKP dan CMP sensor. Keterangan.
1. Sensor CKP, 2. Sensor CMP, 3. Magnet permanen, 4. Inti besi lunak, 5. Kumparan, 6. Rumah poros engkol, 7. Tonjolan segmen, 8. Roda gaya. 3. Sistem pengaliran bahan bakar. A. Saluran bahan bakar. Pada Mitsubishi Lancer GTI 1.8i menggunakan tipe bahan bakar sistem dengan saluran pengembali atau retourless system. Tujuan dari sistem pengaliran bahan bakar adalah mengalirkan bahan bakar dengan halus atau lembut pada volume yang sesuai dengan tekanan tepat. Di samping itu, pengaliran bahan bakar juga harus memperhatikan faktor keselamatan dan emisi atau pencemaran lingkungan. Aliran bahan bakar mengalir dari tangki bensin menuju ke pipa, menuju ke filter, menuju pipa tekanan tinggi, dari pipa tekanan tinggi menuju ke rel bahan bakar, dari rel bahan bakar menuju ke regulator, dari regulator kembali ke tangki. Komponen saluran bahan bakar dengan saluran pengembali. Keterangan 1. Tangki bahan bakar, 2. Pompa bahan bakar, 3. Filter, 4. Pipa tekanan, 5. Regulator tekanan bahan bakar, 6. Injektor, 7. Rel bahan bakar atau barelan, 8. Saluran pengembali. Regulator tekanan bensin diletakkan pada rel bahan bakar. Akibatnya bahan bakar yang kembali menjadi panas atau radiasi mesin. Terjadi kenaikan temperatur pada tangki. B. Tangki bahan bakar. Konstruksi tangki sedikit agak berbeda dengan mesin karburator. Karena pompa bensin listrik sistem injeksi tidak mempunyai daya isap, maka konstruksi tangki harus sesuai. Tangki yang digunakan oleh Mitsubishi Lancer GTI 1.8i menggunakan tipe tangki pompa bensin berada dalam tangki. Di sana juga terdapat tangki kecil atau tangki pengaman yang berfungsi menghindari terjadinya kehilangan bahan bakar saat belok atau bahan bakar mengalami gaya ke samping atau adanya kemiringan. C. Pompa bahan bakar. Terdapat dua tipe pompa bahan bakar, yaitu tipe terpasang dalam tangki dan di luar tangki. Pada Mitsubishi Lancer GTI 1.8i menggunakan tipe pompa terpasang di dalam tangki atau pompa ini terdiri dari pompa bensin listrik. Pompa ini terdiri dari sebuah impeller, pompa motor listrik, katup pembatas, katup anti balik, dan terminal listrik. Tipe pompa yang digunakan oleh Mitsubishi Lancer GTI 1.8i adalah tipe internal gear pump. Kemampuan yang harus dimiliki pompa: mampu mengalirkan bahan bakar 60-200 liter per jam, mampu memberikan tekanan bahan bakar 3-4,5 bar, mampu memberikan tekanan 50-60% saat start dingin. Pada waktu kunci kontak on, pompa bekerja beberapa detik. Selama start dan mesin hidup, pompa bekerja terus sesuai dengan aturan. Bila mobil terjadi kecelakaan, bensin tidak akan boleh tumpah. Maka bensin meskipun kunci kontak on, pompa harus tidak bekerja bila mesin mati. Besar arus listrik yang mengalir pada pompa dan saat bensin beban penuh 8-10 ampere, tegangan 12 volt. Oleh karena itu, pada mesin-mesin injeksi bensin alternator harus lebih banyak. Ketika pembatas akan terbuka bila tekanan bahan bakar pada sistem sudah melebihi 8 bar. Katup pengembali berfungsi mengontrol bensin agar tetap penuh pada ruang pompa. D. Saringan atau filter. Saringan bahan bakar berfungsi untuk mereduksi kotoran yang terbawa bahan bakar ke sistem. Campuran antara kertas super halus dan polyester fiber dapat menyaring partikel sampai 3 ohm. Perhatikan tentu jangan sampai terbalik arahnya. Bila arah pemasangan saringan terbalik, secara fungsi pengaliran bahan bakar tidaklah mengganggu, tapi fungsi saringan menjadi salah karena kotoran-kotoran yang disebabkan elemen saringan akan ikut terbawa aliran sistem bahan bakar.
Regulasi tekanan bahan bakar. Jumlah injeksi bahan bakar dikontrol sesuai lamanya signal yang diberikan ke injektor TI atau timing injection, sehingga tekanan konstan pada injektor harus dipertahankan. Tekanan bahan bakar dari delivery pipe ditentukan oleh regulator bahan bakar. Pada sistem dengan saluran kembali, tekanan bahan bakar dipengaruhi oleh kevakuman dan pada intake manifold. Vakum intake manifold yang dihubungkan pada bagian sisi diafragma pada regulator melemahkan tegangan pegas diafragma sehingga menambah volume kembalinya bahan bakar dan menurunkan tekanan bahan bakar. Dengan demikian, apabila vakum intake manifold naik, tekanan mengecil, tekanan bahan bakar turun hanya pada tingkat bahan bakar A dan vakum intake manifold B dipertahankan tetap. 4. Aktuator. Aktuator merupakan salah satu bagian utama dari sistem kontrol yang fungsinya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh ECU sebagai komputer yang ada di kendaraan. 5. Injektor. Injektor merupakan aktuator yang berfungsi menyemprotkan bahan bakar ke dalam mesin. Injektor bekerja berdasarkan elektromagnetis yang diatur oleh ECU. Bahan bakar disemprotkan dengan sangat halus. Terkadang tiap injektor dirangkai dengan tahanan luar. Selanjutnya, prosedur troubleshooting dan pemeriksaan sistem bahan bakar EV. Penjelasan prosedur troubleshooting. Prosedur troubleshooting yang efektif untuk tidak berfungsinya sistem bahan bakar EV Mitsubishi Lancer GTI 1.8i akan dijelaskan dengan prosedur yang urut. 1. Pemeriksaan gejala trouble. Timbul kembali gejala trouble dan periksa isi dari trouble dan kondisi dimensi gejala itu timbul, atau kondisi engine atau kendaraan kerja dan lain-lain. 2. Pembacaan self-diagnostic kode. Baca self-diagnostic kode dan perbaikan bagian yang tidak berfungsi ketika kode kerusakan keluar. Lihat pada diagnostic card. 3. Memperkirakan penyebab trouble dan menyusun item pemeriksaan. Lihat pada daftar klarifikasi pemeriksaan berdasarkan gejala trouble yang timbul. Tentukan pemeriksaan dan ikut prosedur. 4. Pemeriksaan ECU unit input signal. Gunakan MUT untuk analisa untuk memeriksa input sinyal ke ECU. Apabila input sinyal normal, sensor input juga normal. Pemeriksaan item berikutnya. B. Penjelasan Selanjutnya pemeriksaan 9. Pemeriksaan ECU unit output sinyal dan kerja aktuator. Gunakan MUT untuk memeriksa output sinyal dari ECU. Juga paksa aktuator bekerja dengan menggunakan aktuator test function untuk pemeriksaan kerja aktuator. Gunakan analyzer untuk memeriksa output sinyal dari ECU. Apabila sinyal output dari ECU dan kerja aktuator normal, aktuator juga normal. Kemudian ke item selanjutnya. Pemeriksaan harness untuk komponen MPI. Apabila input dan output sinyal ECU tidak normal, pemeriksaan harness body komponen MPI dan perbaiki bila perlu. Setelah memperbaiki, periksa kembali input dan output sinyal ke ECU. Bila normal saat pemeriksaan, periksa input dan output sinyal untuk item berikutnya. Untuk item berikutnya, pemeriksaan komponen MPI satu persatu. Apabila body harness normal tetapi input dan output sinyal tak normal, periksa komponen MPI atau satu persatu perbaiki atau diganti. Setelah memperbaiki atau mengganti, periksa kembali input dan output dari ECU. Bila normal saat pemeriksaan, lanjut ke item selanjutnya. Item selanjutnya pemeriksaan ulang dan memeriksa penyebab trouble dan perbaikan. Bila pemeriksaan harness dan pemeriksaan komponen MPI satu persatu normal,
tetapi input dan output sinyal ECU masih tidak normal, periksa trouble dengan melakukan prosedur perbaikan. Item selanjutnya, memastikan sempurna perbaikan dan mencegah terjadinya kembali. Coba timbulkan kembali gejala trouble untuk memastikan bahwa gejala tersebut tidak terjadi lagi. Hilangkan penyebab terjadinya utama untuk mencegah terjadinya kembali kerusakan yang sama. Baik, selanjutnya D. Cara kerja petunjuk troubleshooting dan pemeriksaan sensor. 1. Sensor udara atau airflow. Airflow sensor diletakkan di dalam air cleaner yang merubah engine intake air volume ke dalam frekuensi sinyal pulsa yang sebanding dengan air volume dan diinput ke ECU. Kemudian dihitung besarnya full injection berdasarkan input sinyal. Tenaga listrik dari airflow sensor dialirkan dari kotak relay ke airflow sensor dan dihubungkan ke ground oleh ECU. Airflow menghasilkan sinyal pulsa yang secara berulang-ulang menghubungkan dan memutuskan antara tegangan 5 volt yang disalurkan dari ECU dan ground. A. Pengontrolan bila terjadi kerusakan. Menentukan fuel injection timing dan ignition timing dengan TPS dan engine speed signal. Mengatur ISC servo pada posisi yang telah ditentukan sehingga idle speed control tidak bekerja lagi. B. Petunjuk troubleshooting. Apabila kadang-kadang terjadi engine stall, hidupkan engine dan goyangkan airflow sensor harness. Apabila terjadi engine stall, kemungkinan airflow sensor kurang baik. Apabila frekuensi output airflow sensor tidak pada posisi 0 saat ke on atau tetapi engine belum menyala, ada kemungkinan terjadi kesalahan pada airflow atau ECU. Apabila engine dapat berputar idle walaupun frekuensi output di luar nilai standar yang telah ditentukan, trouble biasanya berasal dari komponen lain selain airflow itu sendiri. C. Pemeriksaan. Periksa hubungan antar airflow sensor dan control relay. Engine relay connector dilepaskan, airflow sensor connector dilepaskan. Hubungan sirkuit tester probes kedua ujung harness. Periksa hubungan ground circuit. Airflow sensor di konektor dilepaskan. Periksa open circuit dan short circuit pada ground antara airflow sensor pada ECU. Airflow sensor konektor dilepaskan, ECU konektor dilepaskan. Ukur tegangan yang ada. Airflow sensor di konektor dilepaskan, ECU konektor dilepaskan. Ignition switch on, tegangan 4,8 sampai 5,2 volt. 2. Detonation sensor. Detonasi sensor merupakan getaran silinder blok yang disebabkan oleh detonasi menjadi tegangan yang sesuai dengan kekuatan getaran dan memasukkan datanya ke ECU yang kemudian melengkapi delay control ignition timing berdasarkan pada sinyal. A. Pengontrolan bila terjadi kerusakan. Mengurangi ignition timing dari ignition timing normal ke timing di mana tidak terjadi knocking. B. Troubleshooting. Apabila getaran timbul ketika berjalan dengan beban banyak, detonation sensor mungkin akan bereaksi sebaik mungkin pada kondisi nilai panas pada spark plug atau busi tidak tepat, penggunaan bahan bakar tidak cocok, penyalahan ignition timing tidak tepat. C. Pemeriksaan. Periksa open circuit atau short circuit pada ground antara detonation sensor dan ECU. 3. Intake air temperature sensor atau IAT. IAT sensor merupakan engine IAT ke dalam tegangan dan memasukkan datanya ke ECU yang kemudian memperbaiki fuel injection rate pada input sinyal. Tegangan listrik 5,5 volt. Tegangan listrik 5 volt pada ECU diberikan melalui resistor pada unit ke IAT sensor melalui sensor yang merupakan jenis resistor, kemudian hubungkan ke ground pada ECU.
IAT resistor mempunyai karakteristik yang mana tahanannya akan berkurang pada saat temperatur udara meningkat. Tegangan terminal IAT sensor meningkat atau menurun pada saat tahanan sensor meningkat atau menurun. Oleh karena itu, tegangan terminal IAT sensor berubah sejalan dengan perubahan IAT, yaitu berkurang pada saat temperatur meningkat. 4. Coolant temperatur sensor. Coolant temperatur sensor merubah temperatur pendingin ke dalam suatu tegangan dan memasukkan datanya ke ECU, yang kemudian mengontrol injeksi bahan bakar dan fast idle speed ketika mesin dingin berdasarkan pada input sinyal. Tegangan listrik 5 volt pada ECU dialirkan melalui resistor pada unit ke coolant temperatur sensor. Melalui sensor yang merupakan jenis resistor, kemudian dihubungkan ke ground pada ECU. Coolant temperatur sensor mempunyai karakteristik yang mana tahanannya akan berkurang pada saat coolant temperatur meningkat. Tegangan terminal coolant temperatur sensor meningkat atau menurun pada saat tahanan sensor meningkat atau menurun. Oleh karena itu, tegangan terminal coolant temperatur sensor berubah sejalan dengan perubahan coolant temperatur, yaitu berkurang pada saat temperatur meningkat. 5. Throttle Position Sensor atau TPS. TPS merubah posisi membukanya throttle ke dalam tegangan dan memasukkan datanya ke ECU, yang kemudian mengontrol injeksi bahan bakar berdasarkan input sinyal. Tegangan listrik 5 volt pada ECU dialirkan ke TPS. Listrik ini mengalir melalui resistor pada sensor, kemudian dihubungkan ke ground pada engine ECU. Saat throttle valve shaft berputar dari posisi idle ke posisi membuka lebar, tahanan antara terminal variabel resistor pada TPS dan terminal ground meningkat. Hasilnya, tegangan pada terminal variabel resistor dan TPS juga meningkat. 6. CMP dan CKP sensor. CKP dan CMP mendeteksi top dead center pada langkah kompresi silinder nomor 1 dan nomor 4 dan merubahnya menjadi pulsa sinyal dan memasukkan ke ECU. ECU menentukan urutan injeksi bahan bakar berdasarkan sinyalnya. Tenaga listrik diberikan dari kontrol relay dan dihubungkan ke ground melalui bodi. Tegangan 5 volt diberikan dari ECU ke terminal output CKP dan CMP sensor dan akan menghasilkan pula signal pada saat sensor dipindahkan dari open ke short. Power transistor di dalam sensor dirubah on atau off antara terminal output pada ground. Selanjutnya pemeriksaan aktuator. Pemeriksaan suara menggunakan sound scope. Periksa suara injektor selama idling atau selama engine berputar. Periksa apakah pada saat kecepatan putarannya bertambah, frekuensi dan suara injeksi juga bertambah. Perlu diperhatikan bahwa bila injeksi yang diperiksa tidak bekerja akan mendengar suara kerja dari injektor yang lain. Bila tidak terdengar suara kerja dari injektor yang sedang diperiksa, periksa injektor drive circuit. Bila ada kesalahan pada sirkuit, juga injektor atau ECU yang rusak. F. Injektor. 1. Cara kerja. Injektor mempunyai area membuka nozzle yang sudah tertentu dan tekanan bahan bakar pada manifold insert pressure diatur pada level tertentu. Tegangan baterai diberikan melalui kontrol relay ke injektor. Ketika ECU menghidupkan power transistor pada unit solenoid coil, mempunyai daya untuk membuka injektor valve yang kemudian menginjeksikan bahan bakar. 2. Petunjuk troubleshooting. Bila engine sukar dihidupkan saat panas, periksa tekanan bahan bakar dan periksa kebocoran pada injektor. Ketika injektor tidak bekerja saat engine sukar dihidupkan, injektor itu sendiri bereaksi pada kondisi sebagai berikut. Power supply circuit untuk ECU rusak, ground circuit rusak, kontrol relay rusak,
CKP dan CMP sensor rusak. Bila ada silinder yang keadaan idle-nya tidak berubah saat penginjeksian bahan bakar oleh injektor tertutup selama idling, pastikan untuk memeriksa silinder, periksa injektor dan harness, periksa spark plug kabel, periksa tekanan kompresi. Bila pemeriksaan injektor dan pemeriksaan bagian satu persatu normal, tetapi waktu kerja injektor di luar spesifikasi, juga kemungkinan masalahnya pembakaran di dalam silinder kurang baik, spark plug, ignition coil, dan tekanan kompresi jelek, kedudukan EGR atau valve kendor, tekanan engine tinggi. Selanjutnya, pemeriksaan kondisi penginjeksian. Injektor yang terpasang di engine memiliki dua terminal. Salah satu terminal terhubung ke relay kombinasi, di mana setiap kunci kontak pada posisi on sudah terdapat tegangan baterai 10B. Terminal satunya dihubungkan ke ECU sebagai pengatur kerja injektor dengan sinyal aktif low. Hal-hal yang perlu diperhatikan terhadap pemeriksaan injektor. Jika injektor memiliki tahanan 1,0 sampai 3,0 ohm, harus dirangkaikan resistor 5,0 sampai 8,0 ohm secara seri sebelum dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Tetapi jika injektor memiliki tahanan 15 sampai 17 ohm, dapat langsung disambungkan dengan tegangan 12 volt. Pemeriksaan kebocoran dilakukan dengan memberi tekanan sesuai tekanan yang dipertahankan oleh regulator tekanan selama 60 detik. Semestinya tidak terdapat tetesan dengan tekanan kembali tekanan kerja normal. Rata-rata penyaluran sekitar 0,2 sampai 0,25 liter setiap selama 160 detik. Tetapi dapat juga sampai 0,45 liter tergantung petunjuk buku manual. Durasi penyemprotan injektor berkisar 1 sampai 14 mili detik. Bentuk isolasi kerja injektor dapat dilihat dengan osiloskop atau engine tester. Durasi penyemprotan dapat terukur. Penyetelan injektor coil menggunakan alat yaitu ICT atau injector coil tester. Cara penggunaan alatnya yaitu dengan menghubungkan positif kabel merah dan negatif kabel hitam ICT dengan positif dan negatif lagi. Kemudian positif ICT dihubungkan dengan terminal position injektor, terminal negatif juga sama. Saluran aliran bensin dipasang selang kira-kira 10 cm, kemudian diisi cairan pembersih cleaner. ICT di on kan, kemudian potensio pada ICT diputar sehingga cairan akan keluar bersama dengan kotoran yang ada pada injektor. Besar kecilnya semprotan bisa diatur dengan putaran pada potensio ICT. Hasil kotoran bisa dilihat bila diberi alas kertas putih, akan terlihat bagaimana bentuk penyemprotan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.